izin. Ya. Baik, Bapak Ibu, pertanyaan yang akan saya berikan ini nanti ada beberapa pertanyaan yang mengarah ke OPDKP atau mungkin ke stakeholder. Dalam hal ini adalah pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa, juga bisa mengarah ke kader atau fasilitator program, ke PKP, bahkan mungkin ke PKK, dan juga ke pengelola program itu sendiri. Nanti Bapak Ibu dalam pemberian pertanyaan, Bapak Ibu menjawabnya bisa saling bersahut-sahutan, artinya saling bergiliran. Jika memang ada informasi yang ingin ditambahkan, monggo bisa langsung ditambahkan ya. Jadi tidak perlu menunggu kesempatan atau menunggu ditanyakan. Ini terbuka. Bapak Ibu bisa saling melengkapi, saling menambahkan dari masing-masing pertanyaan yang kami berikan. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, yang pertama pertanyaannya ini kami tujukan ke ini dulu, kader terlebih dahulu. Ya, kader, pengelola program, PKK, ya, mitra, ya. Selain OPDKP dan juga pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Ini pertanyaannya terkait kader inti. Saya ingin menggali lebih dalam terkait dengan kader inti selaku penanggung jawab sekolah orang tua hebat. Apakah ketika kader inti ini melaksanakan atau ikut terlibat dalam pelaksanaan SOTH, kader inti ini memastikan Bapak Ibu bahwa kebutuhan dari SOTH itu sudah benar-benar siap atau ready? Ketika iya, mungkin bisa dideskripsikan atau bisa digambarkan bentuk contohnya seperti apa sih mempersiapkannya? Monggo. Memang mereka sudah siap ketika mau dilaksanakan itu 30 menit sebelum pelaksanaan SOTH itu biasanya mereka sudah mempersiapkan materinya, terus nanti termasuk pretest, post-testnya, itu mereka termasuk daftar hadir pesertanya juga mereka sudah bersiap. 30 menit selalu dilaksanakan sebelum ya, pemberian persiapan untuk kesiapan kelasnya itu 30 menit sebelumnya mereka para kader inti 3 orang itu kader inti, kader pembantu dan juga kepalanya itu sudah siap. Berarti kader inti termasuk APE-nya juga tidak sendirian ya Bu tidak, ya dalam mempersiapkan ya. Semuanya tiga orang itu semuanya terlibat. Gitu. Ketika pembelajaran baru ada tugas masing-masing. Seperti itu, kader pembantu mereka akan membantu putra-putrinya untuk bermain dengan APE yang sudah kita siapkan. Walaupun APE-nya tidak seberapa, tapi mereka selalu seperti itu. Oke. Ada lagi yang ingin menambahkan, monggo? Jadi orang tuanya diberi materi anak-anaknya di mainan APE, alat permainan edukatif, walaupun APE-nya kita masih terbatas untuk saat ini. Jadi tidak saling mengganggu. Persiapannya berarti bukan hanya kepada peserta ya, tapi juga memperhatikan aspek anak ya. Edukasi putra-putrinya yang ikut itu. Seberapa banyak sih putra-putri yang diajak Bapak Ibu ketika ini atau hampir yang sebagian besar? balita biasanya yang masih di bawah 2 tahun. Itu ya baduta itu. Kita juga kebetulan saya kan ngantornya di sini ketika ada SOTH itu kalau kader pembantunya agak kerebetan kita juga bantu. Siswanya 30 orang. 30 orang yang kemarin kan 30 orang. Jadi banyak sekali yang datang. Jadi APE-nya bisa pinjam ke PAUD-PAUD yang ada, kita bawa ke sini. Kader pembantunya saya yang membantu, kadang-kadang Bu Sekdes yang bantu. Terus kader intinya ke orang tuanya. Baik, dalam penyampaian materi, ya, seberapa besar penguasaan materi yang kemudian dimiliki oleh setiap kader itu, ibu-ibu atau bapak-bapak, ibu-ibu? Kalau materi, karena mereka sudah ada bukunya, sudah ada bukunya, Mas. Jadi sudah jelas seperti yang sudah 13 kali pertemuan itu. Iya, yang 13 kali pertemuan itu penguasaannya mereka menguasai karena mereka kan sudah ada petunjuk pelaksanaannya di situ juga materinya apa yang dilakukan, apa awal inti, terus habis itu akhir dari kegiatan itu mereka sudah ini. Ada modulnya Mas soalnya. Kantong ajaib namanya kantong ajaib. Jadi 13
Berarti semuanya selalu mengacu ke modul itu ya. Ya. Apakah Iya. ada variasi mungkin yang kemudian Variasinya dilakukan? tanya jawab biasanya. Tanya jawabnya terus habis itu sharing gitu, ada sharing semacam apa ya? Semacam ketika ada ibu yang punya pengalaman, saya punya pengalaman seperti ini untuk pola asuh anak saya yang tidak mau makan istilahnya, yang nggak mau sayur itu seperti itu. Apa namanya, ada variasi seperti itu. Ada permainannya. Ada permainannya. Ada ular tangganya. Juga ada pertanyaan-pertanyaan yang nantinya ada door prize-nya. Kalau di sini ada door Permainan prize. itu berarti sebagai salah satu bentuk pengasuhan juga ya ke anak-anak ya. Untuk APE. Ya untuk Iya. APD. Iya. Mereka Untuk bosan nggak merangsang sih? motoriknya. Bosan nggak sih Bu dengan permainan itu atau setiap pertemuan dibikin berbeda permainannya? Untuk sementara ini, untuk yang pertama, yang karena memang tempatnya di Balai Desa, nggak ngapunten. Ya. Kalau yang sekarang ada di Balai Dusun Dukusia, saya kurang begitu mengikuti, mas saya sebagai PKK saya kurang begitu mengikuti. Tapi kalau yang di sini untuk APE-nya itu kurang. Ya. Ada tapi kurang variatif. Itu kurang variatif, yang ada cuma Lego, terus puzzle itu, yang lain-lainnya kurang untuk APE-nya. Kalau kader pembantu bagaimana Bu fungsinya atau mungkin peranannya, kontribusinya? Yaitu mendampingi putri-putrinya yang ibu-ibunya dengan kader inti yang memberikan apa namanya, memberikan materi, memberikan penyuluhan. Sementara kader pembantu adalah membantu orang tua yang membawa anak-anaknya untuk bermain bersama di situ. Kalau kader piketnya? Kader piketnya membersihkan, beres-beres, mempersiapkan semuanya yang sudah itu. Karena tiga-tiganya ini kalau di sini tiga-tiganya bermain. Apa namanya? Ikut main ya. Bermain. Karena gumut, terus Mbak Kiki sama Mbak Lulu. memang orang-orang yang sudah seanggap ahli dalam bidang kerjasama di situ. Menurut saya tadi sempat lupa untuk menanyakan nama Bapak Ibu semua ini belum berkenalan. Ya, saya saking bersemangatnya gitu ya sampai ini Ibu siapa yang menyampaikan gitu ya. Kalau dengan tadi diminta dipanggil Mas Yon soalnya. Ya saya menyesuaikan ketua BPD terus gitu. Mas terus. Saya mau panggil Pak disuruh Mas gitu ya. Kalau yang itu HH tadi saya sampaikan ini SH berarti sarjana hukum jenengan Pak Suharyono ya. SH kan. Oke, ini kan sudah Pak Suharyono atau Mas Yon. Pak Nur Sewu kawan asli. Pak Nurul si Pak Nurul. Pak Yahya tadi sudah berkenalan. Ibu Bu Nuryani. Ibu Iva. Bu Latifah. Iva. Oke. Bu Nuryani ya. Nuryani, Bu Iva, Ibu. Saya Laili. Bu Laili. Fendi. Bu Fendi, semoga saya nggak lupa ya. Tapi kalau hari ini insya Allah nggak lupa ya. Bu Nuryani, Bu Iva, Bu Laili dan Bu Fendi. Fendi. Bukan dah lupa kan? Fendi dan Bu Laili ya. Fendi dan Bu Laili, Pak Nurul. Terima kasih. Tadi Bu Nuryani ya. Yang sudah menjelaskan terkait dengan kader ya. Saya ingin dengar jawabannya juga dari Bu Iva, Bu Laili dan juga Bu Fendi ini. Menurut ibu-ibu nih, strategi kader bantu dalam menyampaikan materi terkait dengan tahapan kegiatan baik itu pembukaan, pengenalan topik sampai dengan penyampaian tugas di rumah dan juga terakhir penutup. Apakah mereka ada strategi tertentu sehingga tugas atau bahkan tahapan-tahapan itu bisa dilaksanakan dengan baik? Jadi ramatannya Bu Saya tidak pernah mengamati karena saya tidak pernah mengikuti kegiatan SPTH. Memang karena dari ini pun tidak ada info bahwa yuk bidan masuk, yuk puskesmas bagian apa masuk, kita tidak ada info itu, sehingga akhirnya persepsi kami bahwa SOTH ini adalah jelek BKKBN yang leadernya sampun gitu. Iya belum. Bu Iva dari Bidan Desa, saya dengan Bu Fendi Bidan ya, Desa. Bu Fendi ya. Tapi Bu Nur ini ada materi yang kaitannya dengan kesehatan mungkin keterlibatan
ada info Iya, dari 13 pertemuan itu. Iya, ada hubungannya. ada hubungannya. Cuma karena yang tadi KPK itu Mas, cuma karena sudah ada modul, jadi Ya. mereka itu membaca modul. Baca modul, ya, Oke, sesuaikan membaca dengan modul yang ada itu karena tidak terlalu jelentreh gitu, maksudnya tidak yang terlalu fokus pada satu ya sudah ada jurnalnya, sudah ada modulnya. Memang kemarin kita juga sempat ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman SUTH. Ya. Untuk kedepannya nanti kita berharap ada kerjasama yang bagus, ada koordinasi yang bagus, kerjasama yang bagus dengan lintas sektor, terutama di sini bidang desa dan gizi yang dari puskesmas. Karena memang ini kita masih beberapa untuk yang 2023 ini kan masih beberapa ya Pak, yang masih beberapa. Jadi untuk kedepannya kita masih ingin itu nanti terjadi Mas, kerjasama yang baik, koordinasi yang baik dengan bidang desa dan juga ahli gizi yang ada. Karena nanti kita kan tidak, harapan kita di Desa Rambi Gundam ini kan sudah menjadi SOTH percontohan awal toh, yaitu biar kita itu tidak kalah bersaing dengan SOTH yang baru-baru gitu kan. Karena yang baru-baru kita lihat sudah ada modifikasi yang bagus untuk penyampaian SOTH. Jadi seperti itu. Saya sempat ngobrol kemarin waktu ada acara ini, ayo nanti bagaimana ke depannya Bu Bidan, termasuk nanti kan peranannya Bu Bidan juga akan sangat penting nantinya. Kalau kemarin kita ada 22, sekarang sudah ada 42, harapan kita di 2024 nanti bisa sampai 60-70. Lah harapan kita tidak hanya di Dukusia, nanti bisa di dusun-dusun yang lain kita harapan itu nanti kerjasama dengan Bu Bidan agar Bu Bidannya lebih menekankan kepada ibu-ibu balita, ibu kaduta, ibu hamil bisa menghadiri SOTH yang ada. Ya, baik. Terima kasih Bu Nur. Bu Iva dan Bu Fenty dari Bidan Desa. Kalau Bu Laili? Saya dari nutrisionis puskesmas. Nutrisionis puskesmas. Bagaimana dengan Bu Laili? Mohon izin untuk kegiatan SOTH, terus terang saya hanya membaca saja. Saya kurang paham dengan kegiatannya apa. Kemudian pokoknya kegiatannya apa, materi yang akan diberikan apa, itu saya terus terang kurang paham karena kami memang tidak berkomunikasi meskipun dengan PLKB yang lama. Setiap pertemuan kami sudah menyampaikan kita akan mendukung apapun program dari siapapun, begitu sebenarnya. Tetapi ketika ada kegiatan kita belum ada informasi apapun, sehingga kami untuk di SOTH Rambi Gundam ini belum ada kontribusinya. Ya, kemudian saya mengawali sebenarnya di SOTH yang lain, bukan di Rambi Gundam, di Desa Pecoro. Ya, pada sekitar bulan Juli, sekitar bulan Juni dan Juli itu dari SOTH Pecoro itu kita omong-omongan ya, kita sharing bahwa mereka sebenarnya awalnya bukan dari SOTH-nya, dari tim RDS-nya. Sebenarnya di tahun lalu itu mereka menginginkan ada pelatihan PMBA. Pelatihan PMBA yang harusnya sudah dilaksanakan sejak 2019. Apa itu Bu? Pelatihan pemberian makan bayi dan anak. Itu sebenarnya secara program itu sudah bisa dilaksanakan mulai 2019. Tetapi karena itu memang belum ada pendanaannya, jadi untuk di Kecamatan Rambi Puji itu belum ada. Akhirnya dari Desa Pecoro itu kita sharing. Awalnya mereka ada dananya dari RDS, tetapi kemudian karena tidak ada dananya, kita sudah merencanakan, ternyata pendanaannya tidak ada. Saya akhirnya ngasih solusi. Bagaimana kalau jenengan punya kegiatan apa yang sekiranya itu ada mengumpulkan orang, baik itu kader, baik itu ibu balita. Akhirnya ya udah Bu, pakai SOTH aja. Oke, kita SOTH kita adakan itu tadi ya, PMBA, penyuluhan PMBA sampai dengan praktek pemberian makan pada
bayi dan anak itu praktek per porsi sesuai kelompok usia itu di Pecoro. Itu sudah kita laksanakan 2 kali. Baik, Untuk di Pecoro. Bu Laili keterlibatannya untuk SOTH di Desa Pecorong ya, Iya. dengan memberikan apa tadi pelatihan pemberian Pelatihan pemberian makan bayi dan anak. Bayi dan Baik. Oke, tidak apa-apa. Itu juga termasuk bagaimana keterlibatan itu kan harus di sini ya, karena kan kita kan kesatuan terintegrasi. Tidak Karena apa-apa. kemarin gini Mas, kita kenapa kita juga apa ya bingung gitu istilahnya, bukan bingung gitu. Ini SOTH ini kan programnya jadi nggak ada ya Pak. Ini nanti ini berjalannya bagaimana? Yang kita tahu itu ya wes ini SOTH seperti ini. Kita tidak berpikir kita harus bekerja sama dengan siapa, harus dengan siapa. Itu kita tidak terpikir ke sana kecuali dengan PKK. Karena memang PKK-nya ada di sini gitu loh Mas. Makanya untuk tahun 2024 atau 2023 yang tersisa ini, tapi yang tersisa sedikit udah untuk yang 2023. Insya Allah untuk yang 2024 nanti kita itu akan berkoordinasi dengan bidan desa dan juga ahli gizi Puskesmas Rambi Puji untuk ikut serta dengan kita. Baik, dicatat Bu Laili, Bu Fenty dan Bu Winta. Padahal kita sudah obral, waktu itu sudah obral. Maksudnya gini, ketika di situ muncul masalah penyakit, kami Kita nggak akan ngepek dewe. Iya, kita akan mengkoordinasikan dengan dengan siapa yang teman. menguasai. Iya, Nanti tidak di modulnya ada nggak? Kalau penyakit tidak ada, kita lebih kepada gizi, kepada lebih ke 1000 HPK, terus habis itu ke pola asuh, lebih kepada ke pola asuh nanti soalnya. Jadi kita kemarin, ya wes karena sudah ada modulnya, sudah ada ini materinya, ya wes melakukan. Karena memang kita di Jawa Timur ya Pak, di Rambi Gundam itu kan yang pertama gitu loh. Baru pertama, jadi kita tidak tahu ini mau kemana, ini mau apa, dengan siapa. Kita tahunya sudah ada modul, ada juknisnya juga, sudah kita jalan. Baik. Terima kasih. Pertemuan itu ada jadwalnya. Ada Iya, jadwalnya iya. sendiri. Pertemuan satu tentang ini, pertemuan Itu ada, sudah ada ininya, sudah ada istilahnya sono Iya, ada materi. Materinya ya. sudah materi yang Ya, harus disampaikan. modulnya itu saya sudah membaca dibagi jadi 3 kalau yang Gundur kirimkan ke saya itu ya. Yang benar ya. Yang gold ya, yang terbaru sepertinya. Saya tidak tahu yang dikirimkan di sini apakah yang lama atau yang baru, tapi sama saja sepertinya, sama-sama 13 ya, hanya kemasannya yang berbeda. Ya, semoga ke depan di tahun depan mungkin keterlibatan dari mitra bisa lebih intensif lagi ya, Bu Nur, untuk Bu Iva, Bu Laili dan juga Bu Fenty. Nah, ini saya bergeser ini ke Mas Yan dan juga Pak Nurul serta Pak Yahya ya. Ini kaitannya dengan ekuitas. Pertanyaannya ekuitas. Ekuitas itu berbeda dengan equality. Nah, kalau equality itu kan sama. Jadi kalau anak dikasih 3 ya 3. Nah, ekuitas ini harapannya kami ingin menggali bahwa masing-masing anak itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, kami juga tidak akan melihat anak juga, kami ingin melihat bagaimana sikap atau bahkan mungkin peranan dari BKKBN provinsi. Tidak apa-apa Pak Yahya, sampaikan karena ini akan menjadi perbaikan dan memang kami diberikan amanah juga oleh Bu Nur untuk bisa sedalam-dalamnya untuk mengetahui permasalahan yang ada di akar rumput, sehingga kekurangan-kekurangan yang ada dari BKKBN itu mungkin nanti bisa dievaluasi di tahun depan. Pertanyaan yang pertama, ini saya klarifikasi dulu, mungkin bisa diceritakan dari Mas Yon, Pak Nurul, dan juga Pak Yahya, apa saja sih upaya BKKBN ya selama ini dalam mensukseskan program SOTH di wilayah Bapak Ibu? Monggo dari Pak Yahya dulu. Oke. Nun sewu. Dari BKKBN sendiri, kami kan memang ini asal mulanya yang memang dari Perpres 72. Jadi BKKBN diberi amanah untuk mengkoordinator percepatan penurunan stunting. Itu pertama awalnya. Jadi kami yang di OPD ini sama dengan BKKBN. Jadi
panjangan tangan dari BKKBN. Di situ DP3KB di Jember ini memfasilitasi atau memediasi dari program-program dan segalanya dari BKKBN Provinsi Jawa Timur. Jadi ini ada program seperti ini, siap kita menegakkan. Jadi memang permasalahan krusial yang memang sangat penting sekali ini memang, mohon maaf ini tentang anggaran. Jadi kami semua program yang dari baik itu dari provinsi maupun dari pusat, kami selalu siap untuk memediasi ke wilayah. Itu fungsi dari OPD KB yang ada di kabupaten. Jadi pada dasarnya semuanya di kabupaten itu siap untuk meneruskan amanah yang ada dari BKKB. Jadi sementara itu mungkin nanti ada tambahan. Kalau Pak Nurul, terkait dari di kecamatan Bapak, bahwasanya kecamatan adalah apa yang disampaikan oleh dari UD 3 Sini Pak, ngapunten. Program. Tak kira itu sudah tadi kan Pak Nurul. Iya. Kami ulangi bahwasanya seharusnya yang hadir ini Bapak Camat, karena yang sering kegiatan SDA adalah beliaunya. Kemudian Pak Isma juga. Jadi yang aktif adalah Bapak Isma. Kemudian jadi kadang dihadir oleh Bapak Camat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dari kader-kader dari desa ini. Itu dengan adanya SWTH ini. Karena apa? Mereka ini adalah katanya orang sekarang itu PLT, Perjalanan Lillahi Ta'ala. Pasukan Lillahi Ta'ala. Pasukan Lillahi Ta'ala. Pasukan Lillahi Ta'ala. Ya betul. Memang terkait dengan anggaran, dirinya tadi amat minim sekali, sehingga semangat yang besar sekali dari teman-teman kader-kader desa utamanya dan dari SWH untuk melaksanakan kegiatan ini sehingga sukses. Yang mana dari UPD di BTKKB sendiri di samping ada kegiatan SWT ini ada kegiatan lain Bapak, yaitu contohnya desa Layana, desa Layana, PR, kemudian Kampung KB, ini harus dilaksanakan di masing-masing desa. Sedangkan anggaran yang ada di desa ini kendalanya ini susah, apalagi ada anggaran di desa itu contohnya DD dana desa. Ini ada patokannya untuk ini. Kalau ada split untuk ini desa Layana, kadang-kadang yang pemerintah desa ogah-ogahan ya, utamanya karena apa? Sudah banyak sekali terfokus pada kegiatan lain, utamanya kegiatan infrastruktur, ya, sehingga untuk kegiatan seperti ini Kampung KB, kemudian desa Layana, PR, kemudian SWT ini kadang-kadang ya seperti itu. Sehingga kami apresiasi sekali terkait dengan kader-kader desa tadi, bahwasanya semangat betul, walaupun dengan minim, ya bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, yaitu terkait dengan pola asuh. Sehingga kami lihat sendiri bahwasanya untuk desa Rambikunda memang sangat aktif nih, sangat aktif sekali. Kami lihat sendiri kapan datang ya semangat betul. Ada yang anak-anaknya di mainan biar bantu jadi kan orang tua, orang tuanya yang orang tua hebat ini yang kami sampaikan tadi, sehingga mereka menjadi contoh pada anak-anak anak balita usia dini tadi, sehingga contoh-contoh dari mereka pola asuh ini standar yang baik ini memberikan mereka nanti untuk lebih baik. Kalau beri contoh yang jelek, empuk ini anak-anaknya sama nanti contoh yang jelek akhirnya keras kan, makanya ada yang kasar, halus dan lain-lain sehingga terkait dengan hal yang tidak baik pengaruh dari media juga sehingga anak-anak itu ya tidak diberikan HP misalnya dijauhkan karena apa? Karena untuk demi kesehatan juga dipengaruhi daripada asuhan. Iya, asuhan. Kalau kesehatan kemudian dipengaruhi pola pikir nanti ya. Kalau sudah melihat dengan rasa-rasa yang lain, melihat HP, bukan API nanti lah. Jadi game ini belajarnya. Contohnya seperti itu.
kemudian di medsos nanti katanya kalau tawuran ini ingin kan ada idealis, ingin tahu ya, ingin merasakan, boleh tawuran. Nah, tujuan utama yang itu menceritakannya ya Pak yang iya, seperti itu. sehingga pengasuhannya itu ya arahnya ke sana. Mungkin itu gitu Pak. Baik, terima kasih. Menurut Mas bisa ditambahi ya untuk pendanaan. boleh Untuk silakan. pendanaan ya. Ya. Ngapung ke Mbak Yaya ya. Mbak Yaya mungkin tahu kan ya untuk SOTH Rambi Gundam. Untuk SOTH Rambi Gundam, alhamdulillah bisa didanai oleh desa. 2022 ya kemarin itu 22 orang itu kita sudah belikan mereka kaos, ada konsumsi setiap hari, setiap buka SOTH kita memberi makanan tambahan, anggap saja seperti itu. Terus habis itu kita kasih door prize untuk merangsang peserta untuk hadir. Terus habis itu untuk kadernya ada uang saku setiap datang, artinya setiap buka SOTH itu kita sudah melakukan itu. Alhamdulillah kita ada pendanaan dari desa, dukungan dana dari desa, karena memang kalau berpikir tentang dana yang akan diturunkan oleh pusat berkenaan dengan program yang ada, kita tidak jalan kalau kita berpikir tentang dana. Terus dari pusat ngasih apa? Maksudnya yang langsung yang dari pusat itu langsung ini loh. SOTH ini harus dananya ini turun dari pusat ke provinsi, dari provinsi kabupaten langsung ke SOTH-nya itu tidak ada. Ya maksudnya Cuma pinter-pinternya desa saja yang nyemplit no. Kalau tidak tadi kan ada nun sewu, tadi kan ada apa namanya yang perangkat yang digunakan untuk bermain anak tuh APE. Untuk PKB kita ada nggak? PKB kita tidak ada. Kita diberikan kalau tidak salah kan satu kabupaten satu ya Mbak ya. Iya. Itu bagaimana Pak? Tapi kita tidak dapat untuk Rambi Gundam. nggak merata. Karena memang satu itu Mas. nggak merata. Oke. Terus nun sewu, di desa mana PKB kitnya itu berada untuk saat ini? PKB Kit kenapa? Iya. Di mana atau ini desa tiap mana? tahun Kan kami harusnya muter kan itu kan? Iya, muter karena memang satu Mas. Satu ya. Baru satu. kebetulan kami di P3 itu tiap tahun mengajukan. Iya. Jadi mengajukan tidak mampu tiap mengajukan tuh 31 kecamatan tuh belum mampu. Jadi mengajukan 10 terus tahun depan ajukan 12 gitu. Jadi belum bisa merata saja. Berarti Rambi Gundam. Untuk APE-nya kita pinjam ke tahun PAUD. 2024 selalu ada. Nah, Paut. PKB kit belum pernah menggunakan sama sekali. Belum. Untuk yang SOTH 2022 dan 2023 untuk APE-nya kita masih kebetulan di sini ada 3 taman posyandu atau pos PAUD ya Mas yang di bawah naungan PKK nggih. Integrasi itu sudah dengan PKB dan posyandu dan juga pos PAUD-nya. Kita pinjam biasanya yang tidak ada, buka sekarang pinjam punya siapa, buka minggu depan bawa yang apa, yang 37 bawa apa, 43 bawa apa, 45 bawa apa, jadikan satu untuk mainannya anak-anak itu. Kita seperti itu. Itu kalau di kita tidak menjadi kendala kalau yang seperti itu. Bisa mensubstitusi ya, itu jadi salah satu keunggulan ya di sini ya. Tapi kemudian di sini saya mempertanyakan mungkin terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana, karena PKB itu termasuk salah satu bentuk sarana dan prasarana yang seharusnya disediakan dari BKKBN provinsi gitu. Kalau untuk tapi nggak bisa kalau untuk apa seperti tadi APE kit atau bahkan mungkin ruangan dan segala macam itu mungkin memang betul Bisa. dari daerah ya. Iya bisa Dari desa ya. kita atasi untuk hal-hal Ya. yang seperti itu. Nah terus ini mungkin yang ingin saya tekankan, atau mohon maaf saya ulangi kembali pertanyaannya, ketika memang ada kekurangan begitu ya, lantas bagaimana reaksi dari BKKBN provinsi untuk menanggapi kekurangan itu? Ini Iya. terang-terangan mohon maaf langsung Oke, karena iya. agar mungkin bisa udah pertanyaan ini kalau memang Ya memang anggaran yang menjadi kendala utama dan kami permodalan. terus terang yang di kabupaten yang dana yang pusat ya kita kurang tapi ada misalnya untuk papan nama PKB itu ada
ada difasilitasi oleh PKB. Nah, tapi yang memang sedikit, ya berapa ratus ribu itu. Jadi misalnya ada kegiatan untuk mengundang kader di mana itu kan ada biaya-biaya dari PKB. Jadi kami pun dari BPKB dari BPKB di kabupaten kami punya memfasilitasi dana ini nanti kita hanya jembatannya nanti kita ya seperti itu lah. Terima kasih Pak. Pak Yon, Ya. Mas Yon. Mas Yon. Ya dari saya sebenarnya tadi saya mau saya sudah di Mbak Nuriani Nggak jadi. terkait Jadi jawabanku. terkait Alokasi dana. Alokasi anggaran. memang Sesuai dengan job desk-nya PPD. memang sejak 2022 Ya. desa sudah mendanai dari dana desa Ya. kegiatan ini. Dan untuk masukkan masalah kegiatan ini, dan desa sangat mendukung karena apa ya, khususnya untuk ibu, jadi lebih tahu cara mendidik anak dan lebih bagus lah. Dan ini ya, dari masukan dari Pak Yon ini ya, ini khususnya untuk Mas Gali ini. Ini kan program yang tadi yang hadir itu ibu-ibu kok sama anak-anak balita. Kan ini semuanya saya punya masukan kalau program ini untuk Bapak ada apa enggak? Loh, di kurikulum ada kok. Ada, karena gini, Bapak itu juga seharusnya harus dikasih masukan karena menghindari, kan kadang Bapak zaman sekarang tuh ekonomi kayak gini. Iya. Jadi mungkin gampang emosi. Begitu. Iya, ekonomi mulai Covid ekonomi. Mas sabar. Emosi larinya ke Anak kadang nggak ke istri. Nggak berani ya Mbak ya. Emansipasi pria. Sebenarnya kan SOTH itu orang tua. Sebenarnya ibu dan bapak Bapaknya cuma juga cuma selama ini ibu yang jadi Iya, karena jadi- yang selalu dekat dengan anak itu. Bapak dengan itu, ibu. Bapak juga karena apa? Ya saya orang laki-laki, karena orang laki-laki tidak sama. Iya. Maksudnya kita dilihat dari ekonomi, faktor ekonomi mas. Kalau ekonomi lancar, uang banyak, saya kira untuk marah ke anak atau ke istri tidak akan terjadi. Karena kita punya apa? Uang banyak. Pak jalur iki, oh ya apa? Anak, Pak saya minta ini, oke. Tapi kalau dengan ekonomi yang di bawah, ya jalur iki duit tok, sehingga muncullah emosi, sehingga tidak terkendali, bisa terjadi yang berlebihan. Ya. Untuk menghindari itu, ya untuk kedepannya, untuk apa ini, SOTH ini, kalau bisa dengan bapak-bapaknya. Partisipasi. Ada berapa Bu Sore dari Nuriani Bu Nur. bapak-bapak yang ikut selama ini? Nggak ada, karena memang kita fokusnya namanya orang. Seharusnya memang orang apa bapaknya itu kan memang 30 siswa itu. tidak ada dari 30 sekarang 42 itu 42 siswa. perempuan semua Mas Ali. Karena tadi saya sempat dengar, karena Karena biasanya alasannya yang di wisuda di Surabaya, Saya kasih waktu Bu Nur untuk mikir alasannya kenapa gak diajak ya. karena gini, ini kan kita pengalaman aja ya Mas Galih ya. Iya. Kalau bapak-bapak kalau diundang pagi hari dengan berbagai macam alasan. Kerja. Ada yang kerja aku nggak balik. Oh, selalu pagi hari ya kegiatannya? Iya, kita selalu pagi hari. Nah, makanya nanti 2024 kalau kita akan memperankan ini tugas kita lagi ya, Bunda. Pertemuan ketiga ini Bun, peran orang tua dan Kalau Ya, nanti. Saya baru baca ini sih. Saya baru praktekkan juga ini. kalau diundang malam bagaimana Bu? Kalau diundang malam malam. kebanyakan Nah, bisa. Malam tahlilan. Soalnya serba salah loh kita di desa itu loh Mas. Malam tahlilan. Ini menjaga kesehatan 5, 4, 5 kan pemenuhan gizi ya ada ya. Lagi browsing. EABS. Harusnya iya. Perkembangan gerakan kasar dan gerakan halus. Kesehatan reproduksi masuk ya. Ya. Ada apa-apa. Ya makanya nanti ini sudah ini Siap. kan kita sharing toh Mas. Nanti Betul, kalau betul. memang nanti kita punya artinya kan gini kita tidak menutup kemungkinan untuk
sebuah perubahan metode pengajaran yang selama ini ada untuk kebaikan. Betul. Artinya untuk lebih meningkatkan kualitas SOTH yang ada kan gitu. Jadi nanti kita rundingan lagi. Tadi sudah ada kerjasama dengan Bu Bidan, Bu ahli gizi. Nah nanti suatu saat jangan sampai bapak-bapaknya dengan bermacam-macam alasan ketika kita sudah ada program ke sana. Bapak itu gini Mas, dosa itu rapat RT RW diundang jam 8, jam 9, 10 di desa. Yang diundang 56, yang datang cuma 25 lah. Kemana yang sisanya? Alasannya aku kerja gak iso balik. Seperti itu, itulah bapak. Itulah bapak gitu kan. Atau mungkin sebenarnya untuk pelaksanaan ini kan di kurikulum kan sudah ada. Selama ini pelaksanaannya di jam berapa Bu? Jam 9. Jam 9 sampai ya. jam 11. Jam 9 sampai 11 itu ada keterbatasan bagi bapak-bapak untuk hadir karena jam kerja ya. Iya. Apakah memungkinkan jika jamnya digeser? Ya nanti ini kita koordinasi lagi untuk kalau ini kan yang kedua ya, untuk yang kelas kedua ini kita sudah ada beberapa kali pertemuan yang mungkin sudah nanggung istilahnya kan. Nanti untuk 2024 kita tetap akan koordinasi dengan Bu Bida dan juga nanti kita usahakan walaupun dari semuanya 30 orang siswa tidak semua bapak yang hadir, minimal 10, 5 atau berapa gitu, kita akan trial dulu, coba dulu. Kita uji coba dulu. Difokuskan di pertemuan ketiga saja Bu, karena di situ Sudah ini masih kan kedua. terkait dengan itu ya. Jadi kalau bapak-bapak mungkin Sudah merasa kedua. ada kesibukan yang lain, nah disinilah fungsinya advokasi istri ya. Yang Bapak-bapak. Atau dengan metode yang lain ya Mas ya. Iya, paling tidak satu pertemuan aja ayolah Pak. Saya tuh kadang di rumah juga Kadang gitu loh. Kadang-kadang sama istri itu. Harapan kita kan ada gathering Mas. Biasanya Bapak gue ada gathering gitu. Kalau istri yang ngajak itu kebanyakan bisa. Saya tahu. Karena dengan bujuk rayunya. Apa dari ibu-ibu Ya, potensi itu ada kok, saya yakin. Oke, nanti kita usahakan untuk itu. Nanti kita coba aja kita. Harganya biar Mungkin yang ditanyakan gini, dari materi yang ada juknisnya SOTH itu sudah ada belum bahwa ini nanti konsul ke sini atau kerjasama ke sini. Kalau materi ini nanti ke sini, kalau ini nanti ini ke sini gitu. Gini langsung ya. Ya memang Karena kan ya betul tadi dari nggak paham kan, Nggak paham, udah kita dapat mau dengan modul, siapa, ya gitu sudah kita pelajari, sudah ada kita belajar dengan yang ada itu. Karena wilayah sudah dapat paketan. Kita sudah dapat paketan. Ini ceritanya Tidak. ini Marikno, Oke. ini Lakonono. Kalau kita sudah petunjuk siji sampai 13 kudu mari. Yang terjadi harapan. Ini kerjakan. Gampang kok. Ini pakai modul. Kita bisa siapa saja bisa menyampaikan karena kita ada modulnya. Nah, kita tidak kita yang di kader pun tidak punya pikiran aku butuh kerja sama dengan siapa karena petunjuknya sudah seperti Karena itu. tidak ada arahan langsung. Oke, karena tidak ada arahan. Oh Bu, nanti ini modul ke-8 atau modul ke-3, modul ke-5, modul ke-6 ini berkenaan dengan ini. Jenengan nanti bisa konsultasi dengan ini. Ya inilah nanti kita yang di desa itu harus punya inovasi lah nantinya. Paling tidak dengan kejadian tapi ini. kalau jenengan kan inovasi, tapi dari atas itu sudah nyusun bahwa nggak usah dari pihak lain tuh sebagai pemateri, bukan pendamping dulu, sehingga informasi ke masyarakat itu betul pendamping, nggak usah kita menyampaikan ya Bapak ya. Misalkan nyampaikan tetap kader silakan. Jadi ketika kader itu mendapat pertanyaan, kita bisa bantu menjawab, meluruskan atau menambahkan di sana. Jadi kalau dari atas sudah ini nanti pendampingnya ini. Kalau itu kita yang sudah kita terjadwal, tidak- pasti kita buat jadwal pun menyesuaikan. Itu yang kita kalau tidak punya. masukan Baik, yang saya buat mengerti. atas gitu. Kita belum ada instruksi ke Baik. sana. Oke. Saya lanjut lagi. Saya ini kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Bu Iva ya. Kemudian Bu tadi juga menyampaikan. Saya jadi penasaran. Alur koordinasinya bagaimana sih awal-awal SOTH ini? Itu saya juga kurang paham. Karena gini, yang sepengetahuan saya kepala sekolahnya
sekolahnya, kepala sekolah SOTH itu 3 orang ya Pak ya? Diundang dulu Ke BKKBN Provinsi. Di sana ada sosialisasi dan pelatihan bahwa di desa harus membentuk SOTH dan selantang kalau tidak salah seperti itu. Lansia tangguh. Nah, namanya sudah ada petunjuk itu, dapat sosialisasi, langsung si kader berkoordinasi dengan PKB dengan PKB langsung membentuk dinas DP3 untuk membentuk SOTH dan selantang itu sih alur koordinasinya seperti itu. Ada konsultasi nggak sih Pak ya yang dibuka oleh OPDKP kepada para SOTH tadi 284 ya. Ya, ada program untuk konsultasi kan dari OPDKP yang mungkin misalnya nih ya kita agakkan, bukan nggak usah diagakkan ya, kita tersedia kalau misalnya ada yang mungkin kurang paham dan ditanyakan kepada kami. Iya, itu selalu siap kalau di DP3 itu di bidang KBKS di DP3. Jadi kami juga terus terang ada kegiatan juga monitoring dan evaluasi ke kelompok-kelompok SOTH, Selantang, PKB dan sebagainya. Itu ada. Baik. Cukup saya pikir kita cooling down. Nah, ini pertanyaan yang ringan sekarang ya. Tadi kan pertanyaannya kan agak-agak berat ya Bapak Ibu. Ya, nah ini tersebaya Bu Iwa ya. Ini saya bertanya nih, dalam kegiatan SOTH apakah kader bersama-sama membantu dalam pengisian KKA? Atau ada yang mungkin punya fungsi ini yang ngisi KKA khusus mungkin untuk kader bantu. KKA itu yang pakarnya itu bangun. Sudah, kalau di sini sudah. Kalau di sini ketua kelasnya SOTH kita. Kepala sekolahnya SOTH kita itu yang selalu membantu untuk pengisian KKA. Sampai ke online juga mahir sudah. Sampai kemarin diundang ke beberapa kecamatan untuk sosialisasi pengisian KKA online. Mood itu ya, pusat permainan. Oke, saya mau bertanya terkait dengan manfaat semuanya. Mungkin kan Bu Laili tadi kan juga sudah, tapi tidak di desa ini ya, tapi kan juga mungkin bisa melihat bagaimana sih manfaatnya, termasuk mungkin Bu Iva dan juga Bu Fenty. Nah, kalau Bu Nur kan pelaku langsung, pastinya tahu. Pak Yahya juga, Pak Roro dan Mas Yok, antar masing-masing stakeholder. Mohon saya dibantu, bisa dijelaskan atau mungkin bisa digambarkan sependek sepengetahuan Bapak Ibu kaitannya dengan manfaat dari SOTH ini menurut Bapak Ibu bagaimana? Apakah bermanfaat atau tidak? Untuk dari Bu Iva, Bu Fenty dan Bu Laili nggak tahu, atau mungkin Bu Laili kan terlibat dalam itu. Sudah terlibat ya. Mohon maaf, sebenarnya itu karena kami masuk ke SOTH karena suatu alternatif ya akhirnya gitu. Nah ya kan alternatif ketika RDS tidak ada pendanaan untuk pelatihan PMBA, akhirnya saya mencari tahu kegiatan apa yang misalnya di situ ada orang tua, ada orang tua balita, ada kader, ada apa, dan ternyata SOTH. Kemudian saya menggali apa yang dilakukan orang tua pada saat kegiatan SOTH. Katanya SOTH itu anaknya diajari ini. Terus orang tuanya ngapain? Saya gitu. Orang tuanya ya udah nungguin. Nah, daripada nungguin harusnya kan dibeli begini. Malah kok saya yang mana? Terus akhirnya saya minta ya sudah kita adakan acara itu di SOTH seperti itu. Nah, kalau manfaatnya waktu itu ya ibu-ibu sih juga yang sebelumnya mungkin karena untuk PMBA sendiri kan kita pakunya juga pakai medianya adalah buku KIA, sebenarnya sama medianya pakai buku KIA. Kayak saya lihat di sini sebenarnya juga pakai buku KIA karena saya tidak memahami di situ ada tumbuh kembang dan lain-lain. Jadi saya ya sudahlah gitu. Mereka juga akhirnya memahami kalau usia segini harusnya seperti ini makanannya, porsinya juga seperti ini. Akhirnya ibu-ibu tahu dan pada saat itu juga makanannya dicoba oleh anaknya.
Jadi mindset mereka kalau makanan bayi dan balita pada masa lalu itu adalah makanan yang harus dimasak sendiri, yang itu membuat ibu-ibu itu jadi repot, rempong dan lain-lain. Tetapi dengan adanya kemarin itu kita masuk ke secara nggak sengaja kita masuk ke SOTH, itu akhirnya mereka tahu, oh dari misalnya makanan ini masak ibu, jangan bayam, kemudian kare, itu bisa diolah untuk anak yang usia 6 sampai 9 bulan. Caranya seperti apa sudah kita sampaikan semua. Seperti itu. Saya juga kurang paham di sini sebenarnya juga ada tumbuh kembang itu sebenarnya materi SDIDTK. Ya itu tadi dokon itu tidak akan payu di tempatnya sendiri. Saya fasilitator SDIDTK Kabupaten. Lembangan kan tidak akan payu di tempatnya sendiri. Jadi saya baru tahu kalau itu ada SDIDTK. Tahu gitu saya lanjutkan yang di Pejoro sampai SDIDTK gitu. Akhirnya terpotong hanya satu materi saja. Ya, itu pun 2 tempat. Baik. Ya, Kalau sedikit Mas, kalau Silakan, saya Bu Iva. melihatnya gini ya. Taunya kan cuma ini ikut, ini nggak ikut. Mungkin karena ketika mendapatkan materi ini bersama dengan anaknya, sehingga ada terpecah konsentrasi untuk sama anak. Ketika di posyandu pun kita, ya bukannya rikal ya, mereka akan mengulangi materi. Kalau sudah saya lihat, saya tanya misalkan, anak sampean kalau mau lihat ini di mana? Di buku KIA. Itu tidak bisa. Berarti kan nggak nyambung sama materi yang sudah diterima di sini. Ketika dia sudah mendapatkan, oh di buku KIA tumbuh kembang itu di sini loh. Maka dia akan menanyakan kepada kami bahwa Bu, anak saya kenapa tidak tumbuh di sini. Nah itu berarti umpan balik dari kegiatan SPTH di sini. Dan itu ada beberapa yang nggak nyambung, nggak tahu, nggak paham, entah itu terputusnya di mana, apa karena terlalu banyak, terlalu ramai, atau nanti fokusnya seperti apa, teknik pelaksanaan SPTH-nya. Saya cuman ketika saya posyandu ya itu kita tanyakan dulu gitu aja, tahu ini statusnya kadang SPTH ini ya gitu aja. Sama sih sebenarnya kalau posyandu seperti itu saat kita kan setiap pemeriksaan setelah posyandu timbang kan selalu dipakai KIA dan ditanyakan ke ibunya, Bu sebenarnya dia bilang emang ada efeknya ya Bu, kenapa ya Bu bisa seperti ini, seperti itu. Berarti mungkin ya benar kata Bu Iva, belum mendalam dan mungkin terpotong. Jadi antara kesinambungan antara SOTH sama posyandu itu tidak ada garis lurus karena kita tidak tahu di mana yang garis-garis yang terpotong itu di mana, mungkin sampai di sini atau di mana, kan seharusnya itu harus nyambung. Saya ingin tahu dari bapak-bapak, Pak Nurul atau Mas Yon atau Pak Yahya. Pak Mas Yon dulu mungkin. Untuk apa? Manfaatnya SOTH gitu loh. Manfaat menurut Mas Yon gimana? Ada nggak manfaatnya? Atau dari sudut pandangnya Mas Yon? Istrinya Mas Yon ikut SOTH nggak? Oh belum. Besar ya. Oh Pak Yahya istrinya. Kalau dari saya sama dengan Pak, jadi intinya itu di pengasuhan. Jadi bagaimana orang tua itu mengasuh anak. Ini yang sangat terpenting sekali. Jadi ada media, ada HP seperti sama itu yang utama menurut saya. Kalau yang nanti yang utama ini cara mengasuh. Jadi orang tua hebat, kata-katanya aja. Jadi kemampuan orang tua ini untuk mengasuh anak. Jadi meskipun terus terang meskipun tinggi ya, kaya, tapi diasuh oleh pembantu, diasuh oleh kakek neneknya kan sudah lahir. Jadi intinya itu adalah bagaimana mengasuh anak ini di 1000 HPK. Jadi anak ini jadi ya sempurna gitu lah, yang optimal. Terima kasih. Menurut kami terkait dengan kegiatan SPTH ini sangat bagus sekali, utamanya apa, terkait dengan generasi muda ke depan, utamanya untuk kelangsungan negara kita, negara Indonesia, dan keadaan generasi sehingga kedepannya lebih baik lagi siap. Tujuan utama Indonesia Emas tahun berikutnya masih ada capai. Kemudian yang terkait dengan
budaya juga, koordinasi wilayah, sehingga apalagi zaman sekarang ada HP. Ini budaya kita, budaya timur kadang-kadang tergerus oleh HP, sehingga banyak anak berhasil sinetron ya, banyak anak ngelamar pada orang tua, banyak lama itu ya, lihat ya sinetron itu, sehingga ada ditiru ini, ya, kan orang murid-murid orang tuanya ada, ini tidak perlu gitu, ada ketimuran yang kita jaga, sehingga kedepannya bisa kelangsungan republik ini bisa berlangsung dengan kondusif, ya. Misalnya dengan pola-pola asuh tadi. Hambatannya tadi yang kami sampaikan adalah masalah anggaran tadi. Sehingga harapan kami di wilayah, harapannya untuk di titik AKP ini intervensi Pak, di PMD artinya yang mengelola anggaran itu. Sehingga hal-hal kegiatan-kegiatan yang ada di OPD yang lain bisa diintegrasikan kepada pemerintah desa nantinya. Maksudkan ini harus dilaksanakan, mesti dilaksanakan Pak ya. Ada payung hukumnya. Regulasinya ke DPMD dulu, sehingga ada anggaran, Pak. Anggaran desa di sana semua, Pak. Bagian DPD di sana semua. Jadi kalau ini harus dilaksanakan, ya bisa dilaksanakan. Kalau hanya kita yang ngomong, dilaksanakan ya, itu dilaksanakan oleh kecuali yang benar-benar ramah hukum, payung hukumnya. Demikian, sehingga program-programnya ada, baik UPD banyak program, banyak. Di PTKP banyak sekali, kayak di LH, desa layak ini harus, ini mana benda. Ini kadang-kadang kadang-kadang kayak siapa ya, artinya ini dari sumbernya terus kadang-kadang saya pasti bayar. Biasanya apa ya? Hanya bentuk tok gampang Pak. Harus bagaimana ya? Apa isinya ya? Vakum bahasanya, enggak. Sehingga tidak bisa dilaksanakan. Kampung KB ada, tapi tidak dilaksanakan. Contohnya seperti itu. Hanya formalitas dong. Ada formalitas kebentuk badannya. Tapi tidak ada kegiatannya. Komunitasnya. Senjatanya ada. Betulnya ada, pelurunya ada. Enggak, cuma ada senjatanya Pak. Pemerintah desa sendiri anggap bahwasanya ini kurang urgen Pak, kurang urgen. Artinya apa? Mereka meranggapan bahwasanya yang kami sampaikan lebih senang pada infrastruktur, yang langsung kelihatan gitu. Kalau ini tidak kelihatan outputnya enggak. Kalau infrastruktur kelihatan sudah jalan, ya ini gimana? Bisa kelihatan. Sehingga harapan kami terkait dengan anggaran bila mana contoh OPD yang lainnya, kayak Kominfo, kayak KIM, ya dari kesehatan ada apa? Posyandu remaja. Ini harus didukung oleh anggaran, oleh program, anggaran dulu ya. Kayak DLA ini, ada anggarannya nih, jangan dibuat kepada semua ke desa. Ini keluar kami sampaikan keluarnya dari pemerintah desa demikian. Mungkin itu. Terakhir, kalau saya melihat dengan adanya SOTH tidak menyampingkan apa yang disampaikan oleh Bu Bidan dan Bu Warigisi, tetap bermanfaat. Sangat bermanfaat karena itu lebih kepada perilaku dan pola asuh seperti yang disampaikan oleh Pak Yaya. Bagaimana kita mengasuh, membuat perilaku anak menjadi lebih baik ke depannya. Artinya mereka sesuai aturan norma kita yang ketimuran, karena kita yang saya tangkap dari penyampaian materi-materi yang disampaikan itu lebih kepada fokus kepada pola asuh dan perilaku. Bagaimana mengapa, kenapa harus tidak, itu yang mereka tekankan. Tidak menyampaikan apa yang disampaikan seperti yang sudah saya sampaikan awal-awal. Kedepannya kita akan seperti itu. Artinya kita akan merekrut semua lintas sektor yang ada di desa. Jika 2024 nanti masih SOTH ini akan berlaku, kita akan tetap akan bekerja sama dengan baik. Tapi yang pasti dengan adanya SOTH tidak menyampaikan mereka yang tidak paham, tapi lebih kepada mereka yang lebih banyak yang lebih paham, sangat bermanfaat untuk pola asuh anak dan citra diri kita gitu, orang tua gitu. Terima kasih bagi sekalian. Saya pikir cukup ya untuk SOTH ini sudah berapa? Yang apakah semuanya? 248. Apakah polanya sama seperti ini? Belum ada koordinasi dengan mitra kerja lintas sektor terkait. Kalau memang sebagian besar seperti itu,
Berarti ada miss di antara instruksi pusat dengan yang di bawah untuk link koordinasinya. Memang sama seperti ini semua. Nah, ya itu berarti kan instruksi ada apa ya? Ada miss Terus yang terputus di situ ya, yang harus dikembangkan. antara kan judulnya untuk perpresnya adalah kolaborasi. Kurang Yang kolaborasinya. terputusnya kolaborasi. Kolaborasi dan integritas. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan SUTH Iya. ya, cuma memperbaiki. Terima kasih Bu Laili dan Bapak Ibu. Saya tidak berkapasitas untuk menjawab itu, karena saya harus netral di sini. Oke. Saya rekam dan mohon maaf saya tidak bisa. Saya mendapatkan informasi itu, tapi bukan kapasitas, karena kemarin saya wawancara dan in-depth interview di beberapa kabupaten kota se-Jawa Timur yang lain. Ya, tapi saya tidak akan sampaikan di sini. Nanti apa yang Bapak Ibu sampaikan ini akan kami tuangkan dalam laporan. Semoga itu bisa menjadi masukan. Nah, kalau laporannya banyak Bu, 200 lembar, tapi nanti dituangkan dalam policy brief 5 lembar. Kalau Ya. yang bagusnya sebenarnya di tiap kecamatan itu ada penyuluh KB. Jadi penyuluh KB itu sama dengan UPTK. Sebenarnya itu yang berkoordinasi, yang berkolaborasi. Ya. Kalau ada miss ya Ada Oke. miss. Oke. berapa persen itu memang pasti ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri dengan demikian. Matur nuwun sekali Bapak Ibu atas atensi dan juga partisipasinya. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa berjumpa lagi dengan kesempatan yang lain. Walaupun tidak tahu ya nanti, tapi kalau bisa berjodoh kan nggak ngerti ya. Matur nuwun, saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.